jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Inilah Paskah. Paskah, kita bangkit bersyukur bersama Kristus. Seperti Paulus dengan penuh keyakinan, seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Seandainya Kristus tidak bangkit, dua Romo ini tidak pesta perak jadi imam mungkin ya. Kalau Kristus tidak bangkit itu, saya pun juga tidak menjadi imam, tidak akan berdiri di sini. Karena apa? Karena pada mati ini, siapa yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman? Tetapi kalau Kristus bangkit mulia, dia akan datang lagi pada akhir zaman dan mengadili semua. Barang siapa yang percaya kepada aku, biarpun dia telah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Inilah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu mari kita bersyukur. Iman kita bukan iman akan kematian, tapi iman kita akan Kristus yang bangkit mengalahkan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan, serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini, kita akan memperbaharui pula janji baptis, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, serta anak-anak dan kaum muda, mari sejenak kita melawan lupa. Bapak Ibu, berapa anak dalam keluarga Anda? Dalam hati pikiran Anda menjawab, ada yang 3, ada yang 4. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang memper, yang hampir sama dengan bapak dan ibunya? Anak-anak bisa menjawab, saya memper dengan bapak. Saya sama seperti papa, mama. Kalaupun 5, anaknya mungkin juga akan berbeda-beda karakternya, sifat-sifatnya, perilakunya, kata-katanya. Dan itu juga mencerminkan dari bapak dan ibu. Begitu lahir, opanya langsung, wajahnya kok seperti mamanya ya. Hidungnya kok seperti papanya ya. Macam-macam lah. Itu ketika kita lahir, itu membawa satu cerminan dari orang tua. Maka tidak heran kalau anaknya ada yang juga dicap bapaknya, seperti bapaknya ini nakal. Seperti mamanya ini cerewet. Ini seperti itu, siapa lagi? Selalu ada yang ditampilkan. Ini jadi peminum seperti papanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak yang terkasih, saya memberikan bentuk analog kesamaan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Tapi dari mana kita tidak bisa melihat Allah? Lihatlah pada Yesus. Dalam hari suci, dalam pekan suci ini, siapa Yesus itu? Apalagi dalam Jumat Agung kemarin, Yesus menampilkan Allah yang sabar. Dalam diri Yesus, sabar melihat
Petrus diajak berdoa 1 jam saja di Taman Getsemani, lembrek kan. Kita juga diajak untuk teguran, moh aku, lemes. Kesabaran Allah dalam diri Yesus, dia sabar dengan kita. Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh pengampunan. Ketika penjahat yang ada disalibkan bersama Yesus dan bertobat, Yesus katakan, hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Allah yang kuasa, Allah yang penuh kasih, penuh dengan pengampunan, bukan pengadilan. Aku datang ke dunia bukan untuk mengadili, tetapi untuk mencari orang berdosa. Allah yang kelembutan, lembut hatinya, bukan kasar. Yesus anti kekerasan. Yesus menerima semuanya dengan tidak membela diri. Dia diam, bagaikan kambing masuk dalam pembantaian. Allah memiliki kelembutan menata hati manusia. Yesus bisa mengontrol emosinya seperti Allah yang sanggup mengontrol dirinya menghadapi manusia yang seringkali berdosa. Kemarahan Allah masih bisa diatasi. Yesus juga lembut hati. Sehingga dia katakan, oh seandainya aku bisa saja mendatangkan tentara untuk melawan, tapi aku tidak melawan. Itulah peristiwa Jumat Agung kita belajar. Hari ini apa yang terjadi? Malam Paskah adalah malam yang penuh dengan simbol-simbol, lambang-lambang yang kita perlu memahami. Tadi kurang lebih 8 menit sebelum mulai, lampu sudah dimatikan. Perasaan Anda bagaimana? Senang dalam kegelapan? Senang? Tidak. Kita juga saudara-saudara, dengan Yesus yang disalibkan, itulah juga kegelapan yang dialami oleh para rasul. Tetapi hari ini berubah. Terang cahaya dan diserukan tadi, cahaya Kristus. Kristus cahaya dunia. Berubah, kegelapan berubah menjadi terang. Maka biar gereja terang benderang. Itulah juga yang digambarkan di dalam bacaan-bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan yang ketiga. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanamu bukanlah rencanaku. Allah menyelamatkan manusia. Kata Yesus dalam peristiwa Paskah malam ini, tidak ada bagaimana Yesus itu bangkit. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Apakah itu bisa dipercaya? Tunggu saudara-saudara. Selama 50 hari ke depan, Yesus akan sering menampakkan diri kepada para rasul. Dibina, dididik lagi. Supaya iman akan kebangkitan itu mengubah hidup mereka. Karena kematian, kegelapan, para rasul kocar-kacir, ketakutan. Karena gurunya, Tuhannya telah dibunuh. Mereka lari ketakutan. Tapi dengan Paskah, apa yang harus kita miliki? Saudara-saudara yang kasih, saya tidak panjang lebar lagi, karena masih ada nanti misa kedua. Ya. Mari kita sadari apa yang menjadi pesan Paskah bagi kita. Di dalam bacaan epistola, ya, Paulus mengingatkan kepada kita, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu bagaimana? Nanti kita juga akan membarui dalam janji baptis kita. Selama masa Prapaskah,
kita niatnya apa? Peminum, perokok, terus yang mengejar kuliner-kuliner, apakah kita terus akan tenggelam di situ? Itulah yang dikatakan dosa-dosa masa lalu, mari kita tinggalkan, berubah. Seperti nanti dalam tema APP. Apa yang harus kita rubah dalam hidup kita? Kita tidak lagi menjadi pemain atau jadi kapal selam. Kapal selam kadang-kadang tenggelam, tidak ketok. Kalau Paskah ketok, Natal ketok. Kapal selam itu namanya. Mari kita semangat. Paskah itu harus mengubah ceria wajah. Kita itu ceria. Tadi dinyanyikan dengan gembira. Haleluya, haleluya, gembira, bersoralah. Kita itu bergembira. Dengan Paskah kita tinggalkan yang lalu, berubah. Yang siwaan, yang satru, yang bermusuhan, berdamai. Ojo terus dibawa sampai mati, tiada maaf bagimu. Ya. Nah, ini tidak bertobat ini. Paskah belum mengalami Paskahnya ini. Masih disalib terus ini. Ayo kita tinggalkan ya, yang seperti gambaran oleh Paulus tadi, ya. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, dan jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Inilah Paskah. Paskah kita bangkit bersyukur bersama Kristus, seperti Paulus dengan penuh keyakinan, seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Seandainya Kristus tidak bangkit, dua Romo ini tidak pesta perak, jadi imam mungkin ya. Kalau Kristus tidak bangkit itu, saya pun juga tidak menjadi imam, tidak akan berdiri di sini. Karena apa? Lo nek podo mati ini, siapa yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman? Tetapi kalau Kristus bangkit mulia, Dia akan datang lagi pada akhir zaman dan mengadili semua. Barang siapa yang percaya kepada Aku, biarpun dia telah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Inilah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu mari kita bersyukur. Iman kita bukan iman akan kematian, tapi iman kita akan Kristus yang bangkit mengalahkan maut. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, silakan duduk sebentar, ada pengumuman. Pertama untuk sekami, anak-anak sekami, besok setelah misa diadakan pertemuan dan acara Paskahan bersama anak-anak sekami. Itu untuk bagian anak-anak, sehingga malam hari ini kita tidak mengadakan berkat khusus untuk anak-anak karena mengingat waktu. Yang kedua, pada malam hari ini kita menerima kedua tamu kita, Romo yang memimpin tadi, Romo Ardi, ekonom dari Keuskupan Malang. Bersama dengan Romo Aji Wiloso, putra paroki kita, Jalan Kertanegara situ. Ya. Satunya Romo Leo tidak ada di sini. Mereka ini dalam rangka pesta perak imamat. Itu kita doakan mereka agar mereka juga tetap gembira, setia di dalam mengikuti Kristus Tuhan sebagai imam agungnya dan kegembiraan bagi kita. Yang ketiga, atas nama paroki, Romo Paroki dan paroki, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat, khususnya yang ambil bagian di dalam tugas-tugas khusus liturgi besar selama Pekan Suci ini. Terima kasih untuk kesemuanya, pengorbanan, pelayanan, dan juga kesediaan waktu dan sebagainya. Terima kasih juga untuk rangkai bunga yang menghiasi malam Paskah ini. Dan akhirnya kami semua bersama dengan Dewan Paroki
HTSC PM dan juga Romo, kedua Romo ini, kami ucapkan Selamat Paskah. Selamat Paskah. Semoga Paskah tahun ini memberikan kegembiraan dan harapan bagi kita. Untuk itu mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga, bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dan sebab itu mari kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat-Nya. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, dengan hati riang gembira, kita sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya.